Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi kita yang ketujuh, akan membahas mengenai klasifikasi pada organisme. Jadi kalau pekan-pekan lalu kita bahas sesuatu yang sangat detail, sangat kecil sekali, ya dari sel, makhluk hidupnya, ataupun dari genetiknya, maka sekarang kita akan mempelajari yang lebih besar lagi, kumpulan dari selnya, yaitu organisme. Pada kesempatan kali ini, overview-nya akan kita bahas adalah terkait definisi, ada klasifikasinya, ya, baik dari sistemnya dan organismenya. Yang pertama terkait dengan spesies pada suatu organisme. Kita ketahui bahwasannya jumlah spesies yang ada di muka bumi ini itu sangat banyak sekali. Ya. Ada yang mengatakan bahwasannya sekitar 13 juta spesies yang sudah teridentifikasi. Namun faktanya 13 juta tersebut itu hanyalah sebagian kecil saja dari jumlah seluruh makhluk hidup yang pernah ada di muka bumi. Jadi 13 juta yang sudah teridentifikasi itu mungkin kurang dari 10% dari jumlah total makhluk hidup yang ada di bumi. Artinya apa? Artinya masih terdapat 90% lagi spesies yang masih belum teridentifikasi. Sehingga Anda, ya mungkin saya dan teman-teman sekalian, memiliki kesempatan untuk apa? Untuk bisa mengidentifikasi suatu spesies. Nanti bisa jadi nanti spesiesnya Anda berikan nama Anda. Ya, misalnya Anda menemukan sebuah bakteri yang belum pernah diidentifikasi, ya, bakteri baru, Anda bisa menambahkan nama Anda di belakangnya. Misalnya Anda kasih nama genusnya apa, lalu spesiesnya apa, lalu subspesiesnya adalah nama Anda. Boleh, boleh saja ya. Seperti beberapa penamaan itu kan juga bisa menggunakan namanya. Ya, untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasannya jenis spesies ini tuh ditemukan oleh dia. Lalu kita masuk ke dalam definisi dari klasifikasi. Klasifikasi maksudnya di sini klasifikasi pada makhluk hidup. Maka klasifikasi itu ya, pada makhluk hidup merupakan arrangement, pengkelompokan suatu organisme sehingga dimasukkan ke dalam grup ya berdasarkan tingkat kemiripan. Jadi misalnya kemiripannya suatu tanaman, oh ini daunnya lebar atau daunnya berbentuk jarum, atau misalnya dia apakah ada apa kayunya ya, atau dia berkayu atau tidak, tanaman tegak ataupun keras atau tidak. Nah itu kan dia berdasarkan tingkat kemiripannya. Jadi menggrupkan ya berdasarkan tingkat kemiripannya. Nah, istilah klasifikasi tersebut itu dalam bahasa saintifik dinamakan dengan taksonomi. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang identifikasi dan penamaan suatu organisme. Jadi kalau misalnya Anda mempelajari tentang identifikasi suatu spesies ataupun memberikan namanya, maka disebut dengan taksonomi. Ya. Lalu apa kelebihannya? Apa sih keuntungannya kalau kita memberikan nama pada tanaman? Ya, kalau kita lihat kan memang agak ruwet ya, hafalin misalnya kayak jagung, ada zeamais, lalu atau yang lagi ya Oryza sativa, itu kan istilah-istilah yang eh, agak sulit bagi lidah-lidah kita ya. Itu kan bahasa-bahasa dari bahasa Latin. Lalu sebenarnya efeknya apa? Dari sisi positifnya apa? Kenapa perlu ada penamaan seperti itu? Jadi benefitnya dari kita memberikan ataupun diberikan nama, nama Latin dan seterusnya itu untuk membuat jenis tanaman tersebut ataupun jenis spesiesnya itu menjadi akurat. Artinya akurat itu gimana? Misal Anda berbicara tentang zeamais, maka orang tahu, orang Rusia tahu, orang India tahu, orang Jawa tahu, ya, atau orang Cina pun tahu. Oh, zeamais ya satu, berarti jagung. Kalau kita bilang corn, bisa jadi corn misalnya bahasa Inggris, itu bisa jadi jagungnya, maksudnya jagungnya kayak apa? Jagung kuning, jagung putih, apa-apa. Nah, itu kan orang nggak ngerti, sehingga tidak akurat. Lalu yang kedua adalah apa? Seragam. Jadi ketika nanti Anda berbicara tentang misalnya tadi Oryza sativa, maka jelas, oh Oryza sativa yang itu adalah seperti ini. Jadi secara jelas. Lalu yang kedua adalah prevent misnomer, artinya apa? Mencegah terjadinya kesalahpahaman. Kalau kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu kan masih belum sempurna, artinya belum lengkap sekali.
Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang, oh contohnya starfish, kalau bahasa Inggrisnya starfish itu kan misalnya bintang laut, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya kan starfish, bukan bintang ikan ya, bintang laut misalnya. Nah, bintang laut ini apakah dia, kalau bahasa Inggrisnya kan starfish, apakah dia ikan? Kan bukan. Atau misalnya bintang laut ini seperti apa ya? Ya kan nggak ngerti kalau misalnya dalam scientific name itu kan apa bintang laut ini maksudnya. Atau apa jellyfish? Apakah jellyfish ini dia ikan? Kan bukan. Ya. Jadi itulah beberapa keuntungan kalau kita membuat ataupun mengklasifikasikan dan memberikan nama. Istilahnya tadi taksonominya. Ya. Contohnya yang lain adalah seahorse, kuda laut. Nah, kuda laut ini kan bukan beneran kuda ya, yang hidup di darat, tapi dia istilah bahasa Inggrisnya seahorse, tapi dalam kenyataan realnya ya bukan kuda, bukan jenis spesies kuda. Nah, inilah beberapa yang menjadi keuntungan. Permasalahannya untuk mencegah terjadinya prevent misnomer, kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam identifikasi. Dan tentu menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyamakan ataupun untuk membuat keseragaman ya, antara bahasa Latin ataupun bahasa Greek, bahasa Yunani untuk semua jenis spesies. Sehingga spesiesnya dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak terjadi perubahan. Kalau misalnya diganti bahasa Inggris, itu nanti akan mempengaruhi yang sebelumnya. Di sebelumnya sudah bahasa Yunani, terus kalau sekarang misalnya mau diganti bahasa Inggris, maka nanti akan membingungkan. Tidak terjadi keseragaman. Kenapa? Karena genusnya kan berasal dari yang sudah pernah diidentifikasi kan. Jadi akan bingungan kalau membuat bahasa yang baru. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat orang beberapa negara, ini kan kalau Anda lihat binatang ini kan singgung ya, singgung. Apa kalau di Indonesia ya, yang bau gitu ya, yang mengeluarkan bau. Nah, itu kan dari negara-negara lain kan pasti punya istilah yang berbeda-beda. Sehingga untuk menyamakan persepsinya, jadi ketika disebut salah satu spesies ini, orang sudah semuanya tahu, maka perlu yang ada nama. Perlu apa? Taksonomi tersebut. Oh, Mepitis, obat sudah tahu. Mepitis itu semuanya tahu. Jadi itulah jenis atau keuntungan dari taksonomi. Lalu dalam klasifikasi sistemnya, taksonomi itu ya awalnya pertama kali 20 abad yang lalu itu sudah sempat dijelaskan ataupun diidentifikasi oleh yang namanya Aristoteles. Dia adalah ilmuwan pertama yang menggunakan taksonomi atau yang mempelajari ilmu taksonomi. Nah, Aristoteles ini dia melakukan apa? Pengkelompokan makhluk hidup berdasarkan dua jenis, tanaman dan hewan. Jadi pada zaman dahulu belum ada istilah mikroba, belum ada itu dia fungi ya ataupun jamur, itu belum ada. Mereka hanya tahu dua jenis saja makhluk hidup. Kalau nggak tanaman ya hewan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan habitatnya. Nanti dilihat, oh ini tanaman laut, tanaman yang hidup di laut misalnya, atau tanaman darat. Begitupun juga hewan. Oh ini hewannya di laut, hewan darat, ataupun hewan yang ada di udara. Jadi berdasarkan habitatnya saja. Jadi sebatas itu saja dulu, karena kan belum ada alat-alat fasilitas yang canggih ya, mikroskop dan seterusnya. Lalu setelah itu maka ada lagi John Ray, peneliti ataupun seorang botani yang melakukan ataupun yang pertama kali memprakarsai ya. Memprakarsai apa? Memprakarsai untuk penamaan tanaman ataupun makhluk hidup dengan menggunakan bahasa Latin. Nah, yang sampai saat ini terus digunakan. Nah, ini dilanjutkan oleh Carolus Linnaeus, kita pernah dengar istilahnya ya, pada tahun 1707 sampai 1778 pada abad ke-18 yang mengklasifikasi organisme berdasarkan strukturnya dari bentuk badannya dan seterusnya, dan juga menggunakan penamaan-penamaan dengan bahasa Yunani hingga saat ini. Nah, ini untuk taksonomi tadi, penamaan menggunakan nama-nama yang menggunakan bahasa Latin itu istilahnya adalah binomial nomenklatur. Jadi kalau misalnya Anda mempelajari atau Anda sedang melakukan pemberian nama, maka itu nama ilmunya adalah binomial nomenklatur. Dalam pemberian nama pada jenis makhluk hidup,
maka itu berdasarkan dua kata. Di depan kata pertama adalah genusnya, yang kedua adalah spesiesnya. Nah, ini contoh standarisasi dalam pemberian nama. Yang pertama ada dua, genus dan spesies, lalu menggunakan bahasa Latin atau Yunani, lalu dalam penulisannya dicetak miring, ya. Anda menulis dalam misalnya jurnal ataupun apa, itu semuanya untuk bahasa Latin dan bahasa Yunani menggunakan cetak miring, atau juga bisa penulisannya kapital untuk genusnya bahasa huruf depannya besar, lalu spesiesnya itu dia huruf kecil. Atau juga bisa di underline kalau Anda tidak mau di italic. Jadi bisa di italic atau di underline dalam penulisan nama spesiesnya. Nah, ini contohnya standarisasi dalam penamaan. Ini kalau kita lihat ini kan sama-sama beruang. Panda itu ya beruang, polar bear itu beruang, grizzly itu juga beruang. Tapi kalau kita lihat nama spesiesnya itu kan berbeda-beda. Ya, panda misalnya. Panda dia bukan Ursus, ya, tapi Ailopoda. Kenapa? Karena makannya bukan daging. Ya. Kalau yang grizzly polar ini kan rata-rata makannya daging ya, mau ikan atau daging dari unggas itu kan juga daging. Tapi kalau yang giant panda ini dia lebih banyak makannya adalah makanan tumbuhan. Jadi sudah berbeda bentuk apanya genusnya. Nah, ini adalah rules-nya dalam pemberian nama. Ada international code untuk binomial nomenklatur. Ya. Lalu dia harus mengandung beberapa rules atau hukum dalam pemberian nama. Lalu ada all name must be approved. Jadi semua nama yang misalnya Anda menemukan suatu mikroorganisme ataupun suatu organisme dan Anda berikan namanya, maka harus di-approve, disetujui oleh siapa? Disetujui oleh International Naming Congress. Sehingga nama yang Anda berikan itu benar-benar terdaftar secara internasional. Jadi seperti dipatenkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi duplikasi. Takutnya apa? Anda mengklaim, oh ini pertama kali saya temukan ketika di Kongres, ternyata sudah pernah ada. Nah, berarti Anda tidak bisa memberikan nama itu. Karena apa? Karena sudah pernah ada sebelumnya. Jadi tidak bisa Anda klaim untuk nama. Nah, itu tujuan adanya International Congress tadi, ya, untuk binomial nomenklatur ini. Jadi dalam klasifikasi tadi takson, ya, dalam penggrupannya adalah untuk merilitkan organisme pada lokasinya, ada taksonnya. Lalu juga dalam klasifikasi grup tadi, taksa tadi dari hierarki, dibuat tingkatan hierarkinya berdasarkan tingkat kemiripannya. Semakin spesifik, maka semakin kecil mengkerucut. Jadi seperti segitiga terbalik. Jadi dalam klasifikasi organisme. Jadi seperti ini ya, taksa, hierarki penggrupannya. Jadi semakin ke atas, jadi segitiga terbalik itu kan yang besar di atas, yang kecil di bawah. Semakin ke atas itu semakin umum. Ya, domain misalnya. Domain itu apa? Misalnya selnya. Kalau kita berbicara tentang sel eukariotik, maka saya dengan tumbuhan, dengan hewan itu sama. Satu domain. Tapi semakin ke bawah, apakah saya benar-benar hewan atau tumbuhan? Kan saya enggak. Saya harus melihat semakin ke bawah. Misalnya manusia itu masuknya tanaman atau bukan. Oh, dari selnya kan mirip. Kita eukariotik, tanaman juga eukariotik. Tapi ketika semakin menjuruk ke bawah, oh ternyata dari sisi kingdomnya sudah beda. Ya, kerajaannya ada plantae, ada animalia. Oh, berarti kita bukan tanaman. Kenapa? Karena kingdom kita sudah berbeda. Saya animalia, hewan. Kalau tanaman, dia masuk ke lantai. Ya, sudah berbeda. Nanti semakin ke bawah lagi, apakah saya sama dengan, misalnya, apakah manusia sama dengan kucing? Kalau dari lihat kingdomnya kan sama-sama animalia. Semakin menjuruk ke bawah, ternyata dari familinya sudah berbeda. Mungkin di kelasnya sama-sama mamalia, menyusui. Tapi ketika terus ke bawah, makin ke bawah, makin ke family-nya sudah berbeda. Family-nya gimana? Oh, ternyata untuk manusia dia berdiri tegak jalannya. Sedangkan kucing kan tidak. Kucing, anjing, terus apa lagi? Singa dan seterusnya itu kan dia tidak. Berbeda dengan manusia. Tapi kalau kita lihat, oh ternyata famili manusia sama dengan monyet. Nah, ini kan yang istilah Charles Darwin itu ya, bahwasannya manusia itu berasal dari monyet. Apakah benar manusia berasal dari monyet? Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa monyet masih ada? Kok nggak jadi manusia semua kan begitu?
Maka kita lihat, oh ternyata famili kita dengan monyet memang sama, tapi ketika masuk ke genusnya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena volume otak kita lebih besar daripada volume monyet. Ya, jadi semakin ke spesies semakin beda lagi. Nah, inilah yang membedakan. Dari sinilah kita bisa tahu taksanya kita atau taksanya makhluk hidup itu seperti apa. Sehingga nanti dalam mengklasifikasikan makhluk hidup itu cukup mudah. Ketika Anda menemukan suatu organisme misalnya, bentuknya seperti jamur, ya udah langsung berarti dia kingdomnya kingdom fungi. Fungi tinggal nanti Anda masuk ke bawah, ke spesiesnya seperti apa. Atau Anda menangkap misalnya menangkap lalat. Nah, lalat itu masuknya kemana? Oh, ternyata kelasnya dia insekta misalnya. Ya, maka nanti beda lagi. Kingdomnya seterusnya nanti berarti dia berbeda. Itulah fungsi dari hierarki pada grup tadi. Ya. Ini contohnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, oh misalnya kita identifikasi burung. Burung itu kira-kira dengan ular itu samanya di mana sih? Oh ternyata samanya adalah dari kingdom sampai filumnya. Ketika sudah kelasnya sudah berbeda, oh burung itu dia apes, kalau misalnya dia apa namanya ular itu reptil kan sudah berbeda. Tapi kalau misalnya burung dengan misalnya ada dua burung, burung apa burung kutilang dengan burung gereja, itu bedanya di mana? Oh ternyata kalau dilihat semakin ke bawah, oh bedanya ada di family-nya misalnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari misalnya apa? Dari makanannya, dari size ukuran tubuhnya itu kan sudah berbeda. Maka dia sudah berbeda pula dari family. Ya, jadi inilah yang membedakan ataupun yang nanti memudahkan kita selaku peneliti atau penemu untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk ilmu yang pelajari tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Tentu tidak akan cukup waktu 10 menit untuk menjelaskan semua materi terkait dengan klasifikasi pada suatu organisme. Tentu saja kita perlu bertemu secara luring untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana klasifikasi, lalu apa saja yang masuk ke dalam kingdomnya, film, dan seterusnya. Atau sampai saat ini kira-kira sudah berapa kingdom yang ada di dunia atau di bumi. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.